Shalom Liputu, Bu Gede. Semakin sehat, semakin pulih, semakin sukacita. Dan tadi saya masih berdiri di sana, saya lihat Pak Maksi jalan ke belakang, enteng saja. Oh. Haleluya. Haleluya. Di ilmu kedokteran gak mungkin sembuh. Tapi karena kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan dan ilmu, maka iman ibu, iman bapak, iman kita semua Pak Maksi sudah sembuh total. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, shalom Bapak Ibu. Bertemu kembali 1 minggu lalu, tapi rasanya lama sekali. Karena 1 minggu ini cukup banyak traveling, perjalanan saya dari Jakarta, Makassar, bertemu dengan banyak orang yang dari negara lain yang disebut pengungsi. Dan kemudian di sepanjang jalan itu Tuhan izinkan bertemu dengan lumayan orang untuk didoakan dan mengalami kelepasan. Haleluya. Dan hari ini bersyukur ada Beli Putu, Bu Gede yang bersama-sama kami. Dan ada Bu Nyoman namanya. Namanya Bu Nyoman Armini, Bu Nyoman. Dan Komang Ayu Aprilia Yanti. Haleluya, beliau orang spesial Bapak Ibu. Karena pada waktu Dede masih kecil, bahkan sebelum Dede lahir, Ragane sudah kerja di rumah. Siapa yang baru pertama masuk ke ruangan Niki? Bu Nyoman dong, angkat tangannya Bu Nyoman. Ya, oh sorry, siapa? Olan, terima kasih banyak Olan, Bu Nyoman dan Mang Ayu. Jadi waktu itu Bapak Ibu Bu Nyoman Niki mengerjakan semua pekerjaan. Dari Dede belum lahir sampai Dede lahir, ngempu 2, masak kesukaannya Pak Putu sering, lawar dan tum. Kemudian nyapu, semua pekerjaan dikerjakan sendiri oleh dia. Dan beliau berasal dari Bangli, kemudian setelah tidak kerja lagi bersama kita, karena kita Niki, Bu Nyoman ini kalau setiap malam pasti gendong Dede ke kamarnya. Dede ini ketidur sama Bu Nyoman. Karena saya sering jaga malam dan tidak ada di rumah sama Bu Nyoman Niki. Dan kemudian satu hari dalam usia 2 minggu Tuhan izinkan mengalami sesuatu, Dede harus dioperasi dan yang menangis nih ke dia. Dia nggak nangis Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus, pokoknya dia hanya berdiri dengan apa yang terjadi, tapi Bu Nyoman ini dan tidak ditaruh-taruh. Dede ini terus di pangkuannya, seperti dia tidak mau terjadi apa-apa pada anak ini. Nah karena kemudian saya tidak temukan lagi beliau di mana, 3 kali kami cari ke Bangli bersama Pak Putung untuk mencari di mana jejaknya. Hanya untuk say thank you, untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kalau Ragane enggak ada pada waktu itu, saya nggak bisa bayangkan gimana anak 2 balita semuanya dan tiang nggak ada di rumah, sering tidak di rumah karena pagi di puskesmas, sore di klinik, malam di rumah sakit. Sering demikian, dialah yang tahu bagaimana tiang mencari Tuhan. Pada waktu semadi puasa 33 hari, dia tahu karena dia yang nemeni anak-anak di rumah kosong. Termasuk Beli Putu dan Mbok juga ikut 33 hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus adalah harapan yang tidak mengecewakan. Yesus bukan pendiri agama. Dia membangun kerajaannya. Dia tidak hanya membangun sebuah kelompok. Dia membangun sorga dan bumi jadi satu. Supaya di dalam namanya kabar keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa. Dan terpujilah Tuhan, saya bertemu dengan beberapa bangsa Bapak Ibu. Dari ada beberapa yang ada disebut sebagai pengungsi di negara kita saat ini. Ada sekitar 10.000 orang total dan kita bisa bertemu dengan mereka. Dan ternyata bangsa-bangsa itu ada di sekitar kita. Untuk diberitakan kabar baik atau paling tidak melihat bahwa ada kebaikan yang mereka terima. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya Pencarian Tuhan. Judulnya sangat ini seperti judul apa ini?
Memang Tuhan mencari, Bapak. Tuhan lagi mencari. Jangan salah, Tuhan lagi mencari. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa yang dicari oleh Tuhan. Kita harus tahu apa yang dicari oleh Tuhan. Pencarian Tuhan. Dia tidak mencari, mohon maaf, suara sopran alto. Dia tidak mencari itu. Dia tidak mencari orang yang pintar. Dia tidak mencari orang yang berstatus tinggi. Dia tidak mencari orang yang berpengalaman banyak. Kita akan lihat apa yang Tuhan cari. Kita akan lihat Yohanes 4 mulai dari ayat 1. Kita akan, tadi kurang tiang tulis lagi, Yohanes 4 mulai dari ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat kedua. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ayat ketiga. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia tidak ingin populer, Bapak. Sudah didengar oleh orang Farisi, oh dia membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Padahal bukan dia yang baptis. Dia tidak mencari popularitas di dunia ini. Dia tidak seeking fame, keterkenalan di muka bumi ini. Ayat keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Untuk ke Yudea Galilea dia harus melewati daerah Samaria. Ayat kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat keenam. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ngapain duduk di pinggir sumur? Pukul 12 lagi. Ayat ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Di ayat-ayat yang lain Bapak Ibu sebenarnya Tuhan Yesus tidak sekedar melewati karena dia katakan aku harus ke Samaria. Aku harus ke kota seorang Samaria. Mohon maaf, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi biasanya orang Yahudi menghindari daerah ini. Tapi justru Tuhan sendiri datang ke daerah yang dihindari orang. Dia datang, dia menunggu dan berkata dengan merendahkan hatinya dan dirinya meminta air kepada orang yang dianggap lebih rendah oleh bangsanya. Sama dengan gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Saya, ibu bapak misalnya ada orang yang bekerja di rumah. Gambaran kata berilah aku minum ini. Ada orang bekerja atau kita sebut IRT. Bantu gitu nih. Datang bosnya, terus dia bilang kepada pembantunya, Dek, kasih dong pinjam uang. Nah, seperti itu. Posisi mengatakan berilah aku minum. Itu merendahkan diri banget Bapak Ibu. Bos yang punya rumah yang kaya raya datang kepada yang kerja terus bilang kasih dong aku uang. Untuk memudahkan gambarannya betapa Tuhan begitu merendahkan dirinya di hadapan perempuan Samaria. Bahkan dia tidak minta uang, air. Maka Tuhan katakan belajar dari dia. Kita belajar dari dia Bapak Ibu. Dia pencipta langit bumi. Dia minta kepada orang yang menurut bangsanya najis. Bergaul dengan orang Samaria. Yang tidak terpandang, yang rendah. Sama dengan kasta tertinggi. Misalnya di suatu tempat minta sesuatu kepada kasta terendah.
untuk kebutuhan yang paling dasar. Kasta tertinggi yang lunas gitu. Kepada orang yang kastanya terendah. Posisinya seperti itu. Di ayat ke-7 ini. Kita lihat ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, heran perempuan ini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dia bingung. Ini sebuah terobosan besar terjadi, kebiasaan di luar kebiasaan. Sesuatu hal di luar kebiasaan tepatnya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau ada seseorang tidak bergaul, artinya orang itu menghindari orang yang nomor 2 itu tadi. Orang Yahudi tepatnya menghindari orang Samaria. Tapi Yesus cari. Yesus tunggu ayat ke-8 Bapak Ibu. Ke-9. Maka kata ayat berapa mungkin? 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Bapa, karunia Allah Tuhan, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu lihat di ayat ini, semuanya katanya adalah telah. Padahal dia belum minta. Padahal dia belum diberi. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu, engkau kenal nih. Kita baru beberapa minggu lalu mengenal Tuhan. Engkau tahu, kenal sama Tuhan yang memiliki karunia. Dan siapakah Dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Penjelasannya Bapak Ibu. Begitu dia tahu, ini Yesus. Engkau telah bergegas segera meminta. Bergegas segera meminta kepada pemilik air kehidupan ini. Dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dia menempatkan Lord. Dia menempatkan posisi Tuhan tinggi. Meskipun dia minta air Bapak Ibu. Dia menghormati. Dia belum tahu bahwa Tuhan ini Mesias. Tapi dari pakaiannya adalah orang Yahudi. Kemudian dari tampilan perkataannya dia tahu ini orang bukan sembarangan. Maka dia katakan Lord, Tuhan, Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Yesus berkata tentang air hidup. Perempuan ini masih bicara tentang air dalam sumur. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Katanya. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, sumur, haus lagi. Ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Minum air dari Yesus, katakan amin Bapak. Minum air. Waktu Bapak Ibu duduk di ruangan ini, di sepanjang perjalanan Bapak Ibu, minum air terus, minum air terus, minum firman-Nya, minum kasih-Nya, minum kebaikannya, minum dirinya. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, minum Bapak, minum dari Yesus. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Menarik nih. Gak perlu nimba lagi nih. Katanya sekali minum, gak haus lagi. Beri saya air itu.
wanita ini menjadi orang yang sangat terbuka dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Menjadi seperti murid yang haus tahu, yang mau belajar apa itu air hidup. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia masih mikir air itu. Tapi dia minta, tapi dia sudah ngerti. Oh, ada air rupanya. Ini ada air selain di sumur ini. Kalau aku sekali minum, aku tak haus lagi. Jadi gak usah dong ke sini. Karena setiap hari aku akan tidak haus lagi. Pikirnya, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Haleluya. Area inilah yang menghancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan wanita ini. Kenapa? Dia berkata apa adanya. Dia berkata pure. Dia berkata tidak di masking Bapak Ibu, tidak ditopeng. Saya tidak punya suami. Padahal ada orang laki itu di rumahnya. Saat itu Ibu, Bapak sekalian. Dan orang-orang di sekitar sana tahu, menganggap, berasumsi, berpikir bahwa itu suaminya. Tapi dia katakan, aku tidak mempunyai suami. Padahal orang laki itu ada di rumahnya. Maka dia katakan, aku tidak lagi punya suami. Artinya dia tidak sedang ada dalam ikatan yang kudus dengan orang yang ada di dalam rumahnya. Tapi dia menjadi apa adanya Bapak Ibu. Dan Tuhan, karena dia yang menjadi dosa ganti kita, amin. Dia tidak jijik kepada orang berdosa. Dia tidak jijik. Dan dia katakan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Inilah yang mengikat perempuan ini. Sehingga dia terus menerus tidak hanya perlu air untuk memenuhi hasrat hatinya haus. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah beres Bapak Ibu. Suami 1, suami 2, suami 3, suami 4, suami 5. Terus sama laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan Tuhan tahu. Maha tahu. Katakan amin Bapak. Tuhan tidak kaget dengan dosa-dosa manusia Bapak. Seluruh dosa sudah dia tanggung. Katakan amin. Bagi yang percaya, iman kita kepada Yesus tidak ada satupun dosa Bapak Ibu, dosa saya, dosa dunia yang tidak ditanggungnya. Dan panggilannya keluar dari dosa itu. Keluar dari kebenaran itu. Untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak begini Bapak Ibu, oh saya kan sudah dikuduskan nih sekali selama-lamanya. Terus sembarangan, bukan demikian. Itu pasti dari dusta iblis. Dengan Bapak Ibu mulut mengaku bahwa saya sudah dikuduskan selama-lamanya nih. Tapi hidupnya tidak mencerminkan, kita membuka iblis. Kita membuka pintu bagi masuknya si jahat. Untuk kita tidak menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Baru dia katakan, karena yang dikenal pada zaman itu yang tertinggi, orang yang memahami Tuhan, bukan firman saja. Kalau orang Farisi itu tinggi memahami firman Tuhan. Tapi yang mengenal Tuhan adalah nabi. Maka dia katakan, engkau nabi. Dia sedang berjumpa dengan Mesias, tapi nanti dia akan bicara Bapak Ibu, ayat 20. Nenek moyang kami, dia mulai cerita Bapak Ibu, tentang penyembahan. Menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena Tuhan katakan, kalau orang Yahudi itu menyembah Tuhan di Yerusalem. Bapak. Tapi seorang Samaria menyembah Tuhannya di gunung-gunung Bapak Ibu. Nah, lihat lagi ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, soalnya saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Dia menunjukkan penyembahan dari dua bangsa. Di Samaria orang gunung juga kagak. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem juga enggak. Bukan itu penyembahannya. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kamu ke gunung, ya ke gunung aja. Orang Yahudi Yerusalem ke Yerusalem aja. Tapi kalian enggak kenal. Kamu tidak mengenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita berhenti di ayat ini. Kita akan lihat kata menghendaki. Bapak Ibu lihat sebab Bapa menghendaki. Kita lihat apa kata menghendaki ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya. Haleluya. But the hour cometh. Sudah datang. And now is sekarang ini. When the true worshippers. Penyembah yang sejati Bapak Ibu. Shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh. Seeketh ini artinya mencari. Bahasa lainnya Bapak Ibu. The Father is seeking. Cari. Tidak hanya menghendaki yang berarti kadang-kadang pasif. Tunggu pengen sih saya. Enggak. Kata seek di sini. Benar-benar dicari Bapak Ibu. Cari. Search to worship Him. Penyembah yang demikian. Yang dicari. Menyembah dalam roh, katakan roh, dan kebenaran. Apa maksudnya? Dari hati. Tidak atribut, tapi dari hati. Kebenaran adalah sepanjang hidup Bapak Ibu. Tidak pakai benda-benda, tidak pakai korban-korban. Karena korban yang sempurna sudah selesai di dalam nama Yesus. Hidup orang percaya yang terus melangkah. Untuk melakukan firman, menerima firman, menghidupi firman. Itu penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bu Nyoman ini tahu persis bagaimana rumah tangga kami Bapak. Tidak ada senyum. Tidak ada damai sejahtera. Dia tahu. Maka kenapa kami ingat kepada Bu Nyoman ini. Karena kami ada di posisi di mana semuanya tidak baik-baik saja. Kita cerita kemarin, kita masak di belakang Bapak Ibu. Di gundukan Batako. Pakai kompor minyak ya. Seperti tidak ada kehidupan. Pak Putu hampir jarang senyum. Saya merengut. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya Pak Putu hari-hari ini. Itu hanya karena satu nama. Yesus. Boleh kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada Bapak. Pak Putu datang Lebek. Pakai mobil yang sangat sederhana. Warnanya biru Bapak. Udah. Turun, tek, masuk kamar. No communication. No talk. No conversation. Tidak ada percakapan. Hidup sendiri-sendiri. Jadi kalau ada sampai hari ini, itu semua karena Yesus. Dan ini yang dicari Tuhan Bapak Ibu. Wanita ini bukan petugas gereja. Dia bukan pengkhotbah. Dia bukan seorang nabi wanita ini. Dia seorang najis. Seorang yang tidak dipandang. Seorang yang ditolak. Dan layak diperguncingkan. Seorang yang menutupi hidupnya. Karena setiap hari dakwaan itu muncul. Dia tidak kudus. Dia wanita tidak baik-baik. Wanita yang suka laki-laki. Judgmental spirit ada dalam hidupnya. Tapi pada waktu dia katakan, kalau Mesias datang, kita lanjutkan
Gung, di ayat 24. Bapa itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya. Wow. Dia tidak bicara tentang apapun, Bapak Ibu. Dia bicara tentang Mesias. Aku tahu. Dia langsung menjawab, Bapak Ibu, aku tahu. Dia percaya sekali dengan janji Tuhan. Dia percaya bahwa akan datang Mesias. Yang disebut juga Kristus. Dia katakan, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saya bisa membayangkan mungkin Bapak, waktu dia berkata demikian, itu ada desperate heart, ada seperti keputusasaan, ada seperti eager untuk menanti seseorang. Bahwa one day, satu hari akan datang Mesias yang akan menceritakan segala sesuatu, memberitakan yang baik kepada dirinya. Lihat ayat 26 Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, I am, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dulu waktu zaman ini Tuhan membutuhkan waktu yang spesial untuk ketemu wanita ini. Untuk bertemu dengan seseorang yang haus akan Tuhan. Bapak Ibu tahukah, hausnya perempuan ini, dia tidak haus kepada air yang dia timba, tapi dia juga haus akan kedatangan Mesias. Dan Tuhan tahu siapa yang menghauskan dirinya. Tuhan tahu rasa haus inilah yang menarik Tuhan Yesus menunggu dia di jam 12 siang. Seperti perempuan perdarahan yang menarik kuasanya. Pada waktu dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Kuasanya ditarik keluar oleh iman orang percaya ini Bapak Ibu. Dan orang yang percaya ini seorang perempuan yang telah bersuami 5. Sekarang ada laki-laki yang bukan suaminya. Dia haus akan Mesias. Jadi Bapak Ibu, dia memiliki waktu-waktu yang khusus Tuhan, waktu di dalam tubuh manusia. Tapi hari ini kita tahu beberapa hari lalu pencurahan Roh Kudus, rohnya sudah diberikan kepada kita. Amin. Dia mau Bapak Ibu dan saya saudara-saudari haus akan dirinya. Setiap waktu. Karena dikatakan hanya orang haus yang akan dipuaskan. Kita lihat Bapak Ibu ayat berikutnya. Lukas 7 ayat 34. Lukas 7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah. Ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus disebut sahabat orang berdosa, sahabat pemungut cukai. Jahat sekali Bapak Ibu. Dia sahabat dari orang-orang yang ditolak, yang dianggap hina, yang dianggap jahat pada waktu itu. Tapi dia sahabat orang-orang itu. Orang-orang yang menerima seperti perempuan tadi Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita lihat Mazmur. Kita mulai dulu dari 1 Tawarikh 16 ayat 11. Biarlah ini menjadi panggilan Bapak Ibu saya dan saudara-saudari. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di dunia kita tidak disuruh cari Tuhan. Kita disuruh, mohon maaf ya, cari tempat pengobatan untuk sembuh. Cari lembaga uang kalau kita punya hutang. Cari konselor. Salah? Enggak, tapi itu pilihan. Cari konselor. Tapi Tuhan katakan, carilah Tuhan. Ada juga cari pekerjaan, salah? Enggak, memang harus bekerja. Tapi yang terutama, carilah Tuhan. Maka dikatakan carilah Tuhan dan kerajaannya serta kebenarannya. Segalanya yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ditambahkan.
Ada beberapa ayat tentang carilah Tuhan ini Bapak Ibu. Cari kesuksesan, cari jabatan, cari uang, cari kehidupan. Padahal di dalam Tuhan semuanya ada. Katakan amin Bapak Ibu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Itu 1 Tawarin 16 ayat 19, Mazmur 27 ayat 8 Bapak Ibu. Ada beberapa ayat yang menyuruh orang-orang percaya, mengingatkan orang-orang percaya untuk mencari Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya Spirit Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu berkata terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu sedang mencari wajahnya dan berhadapan dengan wajahnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Bapak Ibu, kalimat ini unik. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati kategorinya mencari Tuhan. Tidak mencari pembenaran, tidak mencari pekerjaan. Cari Tuhan, kenapa? Pekerjaan, pembenaran mengikuti. Bapak Ibu yang mencari Tuhan tidak akan pernah dengan empty hand, tidak pernah dengan tangan kosong kembali. Penuh. Karena begitu pergi di hadirat Tuhan harus jadi berkat. Seperti perempuan Samaria tadi, begitu dia berhadapan dengan Mesias, dia jadi berkat membawa kabar baik ke seisi kotanya. Dan orang-orang sekotanya diselamatkan karena percaya. Dan mereka katakan, aku percaya bukan karena perkataanmu lagi, tapi aku melihat dia. Cari Tuhan Bapak Ibu. Cari Yesus melalui firman-Nya, melalui doa pujian, melalui perenungan, melalui doa yang diucapkan setiap kali jalan. Itu mencari Tuhan Bapak. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu pada pribadi Yesus Bapak Ibu. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Zefanya menulis ini. Tuhan katakan di firman-Nya, barang siapa percaya pasti diselamatkan. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pasti diselamatkan. 2 Tawarikh 12 ayat 14. Kita akan tutup di sini Bapak Ibu. 2 Tawarikh 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Dia berbuat jahat berarti ada sumbernya. Begitu Bapak Ibu dan saya tidak terus jaga hati cari Tuhan, si jahat masuk mengontrol hidup kita. Dan dia mau kita melakukan keinginannya yang jahat dalam perbuatan kita. Saya akan saksikan satu hal Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus. Beberapa hari lalu ada seorang ibu yang bernama Ibu Putu Bapak Ibu. Dulu satu gereja dengan kamu. Bu Gede, Pak Gede, kenal. WA, Bu G, gimana caranya menyampaikan kabar baik kepada orang tua yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak pernah belajar firman dan bersekutu dengan bahasanya sederhananya, saya artikan demikian ya Bapak Ibu. Dan sekarang dua-duanya sakit di rumah. Oh ya, saya katakan baik Bu Putu, nanti hari kemarin ke tanggal berapakah Bu? 15? 13? 13, tanggal 13, tanggal 14 kemarin, hari ini ke 15. Tanggal 14 sore jam 3. Ibu mau pagi, habis itu kalau pagi tiang masih di kantor. Oke, kalau gitu jam 3. Nggih, jam 3. Saya lupa Bapak Ibu, mau live maunya jam 3. Terus untungnya beberapa menit sebelum tekan live niki beliau ingat, Ibu bagaimana niki sekarang? Oh nggih. Saya matikan live-nya. Oh kalau kenten Bu Putu ke sini. Itu sudah mulai gelap Bapak Ibu. Mendung. Tebal sekali. Tebal sekali mendungnya. Kemudian datang beliau bawa sepeda motor. Dan kita berangkat sama dengan
kendaraan saya setir. Hujan deras Bapak Ibu. Deras sekali kemarin di daerah kami ini. Kemudian sampailah di rumahnya. Sampai di rumahnya ada seorang bapak yang duduk sekitar usianya katanya 80 tahun. Duduk kemudian, oh ini ke bapak tiang, ya pak, nak teningan api bu, nak teningan api, nak bongol. Oh nggih. Kemudian ini ki ibu tiang iki masih pintunya tertutup. Kemudian dibuka masih gelap. Bu, buka dulu pintunya, hidupin lampunya, tahan pintunya supaya kenten pintunya yang otomatis tutup. Tahan pintunya supaya kita bisa masuk. Saya masuk, enggak ada kursi. Taruh dulu kursi. Kursi taruh. Kemudian sebelum doa ibunya, dia teningan api. Saya tidak mendengar apa-apa. Karena Bapak mau sembuh? Oh nggih. Nggih, ikuti nggih. Nggih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mendengar. Mulanya menengking tiangnya. Saya mendengar. Tidak bongol. Lama-lama kok cepat sekali dia dengar. Engken Pak, gimana Pak? Ampun ingat. Haleluya. Itu Tuhannya Bapak Ibu. Itu Tuhan saya, Tuhan kita, saudara-saudari. Jesus. Begitu nyebut namanya, seluruh yang jahat harus tunduk. Ampun, meninggal, ada yang meninggal. Wih, ngaturang suksema. Tuhan Yesus. Keren kan Pak? Tuhan Yesus, oke. Meninggal tiang. Sing bongol. Haleluya. Ibunya terbaring. Engken rasanya Bu, gimana Ibu? Sakit, oke. Sakit, napi nih sakit. Wah, dia sakit, oke. Kita doa nggih. Nggih. Dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa ngomong Bu. Ternyata bisa. Diikuti setiap kata kalimat. Gimana sekarang rasanya? Inang, tahu inang ya? Enteng. Oh good. Sekarang duduk Bung ya? Duduk. Pengong gitu, pusing gitu. Ya, kita doa lagi ya. Saya tolak pengong, saya tolak pusing. 2-3 kali, udah hilang. Jesus, haleluya. Haleluya. Belum selesai. Itu baru separuh untuk ibunya. Duduklah ibunya bisa duduk. Karena tadi tidak mau duduk karena pusing. Duduk karena pusingnya hilang. Putu. Karena mohon maaf. Mungkin karena udah tuang ya Bapak Ibu. Tidak terurus. Maksudnya tidak rutin sikat gigi. Sekarang sikat giginya. Ya saya tungguin. Saya ambil kumur-kumur. Bersih. Nah kan enak baunya. Seger. Sekarang sisirin. Nah itu. Dibantu sama suaminya sama anaknya duduk. Kemudian ditidurkan lagi. Saya sekalian mau ganti pampers. Karena biasanya berdarah. Dan keluar nanah. Doa lagi ya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nanah. Tidak ada darah. Dibuka. Setitik pun tidak ada darah. Haleluya. Jesus. Powerful Jesus. Powerful Jesus. Praise your name Lord. You are the God of Almighty. You are the God of universe. Your power, your grace, your love. Kau berkuasa. Kasihmu, kasih karuniamu sempurna. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia tidak hanya ingin sembuhkan Bapak Ibu dan saya. Dia mau jadikan kita segambar, serupa dengan dirinya. Itulah pengalaman saya Bapak Ibu. Dan beberapa hari tidak bisa pelayanan live Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih jiwa-jiwa yang dimerdekakan. Yang dilepaskan dari segala sakit. Muntah.
yang manifestasi bermacam-macam Bapak Ibu, lewat video call. Kuasa itu ada pada Bapak Ibu dan saya. Kuasa itu ada pada Bapak Ibu dan saya. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Waktu Abraham dipanggil keluar, beberapa kali ada beberapa hal yang ada dalam perjalanannya tarik ulur. Tapi begitu imannya matang, dikatakan esok paginya seperti yang dikatakan Tuhan, dia lakukan tepat. Jangan buang-buang waktu Bapak Ibu, katakan amin. Jangan buang-buang waktu. Semua sudah disediakan, semua sudah diselesaikan, semua sudah dibayar lunas. Hanya Tuhan cari orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia mencari Bapak Ibu sampai menemukan. Dulu dia menemukan perempuan Samaria ini yang tidak dipandang dunia. Tapi di sini Tuhan panggil kita menjadi penyembah-penyembahnya. Yang pertama, pencarian Tuhan hanya satu. Dia tidak cari yang lain. Dia cari orang yang menyembah secara benar. Yaitu yang menyembahnya di dalam roh, yang nomor 2, dan di dalam kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh? Mencarinya dengan segenap hati. Serius Bapak Ibu, serius. Melakukan apapun serius. Itu orang mencari Tuhan. Mencari Tuhan ke tempat ibadah enggak. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, dari gosok piring, gosok baju, dengan segenap hati seperti melakukannya bagi Tuhan, sedang menyembah dalam roh. Menyembah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud? Dengan segenap hati Bapak Ibu, yang ketiga. Segenap hati inilah yang menyembah dalam roh. Kemudian penyembahan dalam kebenaran, artinya setiap langkah hidup Bapak Ibu adalah sedang melakukannya bagi Yesus. Jadi jangan ngomel lagi kalau anak minta sarapan. Jangan ngomel lagi kalau tetangga minta tolong pinggirin mobil yang menghalangi. Jangan ngomel lagi kalau ada orang yang nyenggol di jalan. Aduh, serempat-serempet. Segala sesuatu dikerjakan seperti melakukannya bagi Tuhan. Sampai hari ini saya masih amazed dengan pekerjaan tambahan yang Tuhan tambahkan di bulan ini. Sebagai konsultan sebuah badan internasional yang tidak pernah saya pikirkan Bapak Ibu. Tanpa propose, tanpa melamar, tapi dilamar untuk dijadikan, harus memenuhi beberapa administrasi. Dan akhirnya kita bisa bekerja mulai tanggal 9 Juni nanti sampai tanggal 30 Juni. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Bapak Ibu. Waktunya tinggal sedikit. Pastikan Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari panggilan untuk menerima kasih karunia-Nya yang semakin besar. Mulai dari hal-hal yang kecil. Perhatikan cara kita hidup. Haleluya. Perhatikan dari cara kita hidup. Cepat cerita, setelah saya pelayanan kemarin, Bu Putu ini masih terkesiap. Oh gitu caranya melayani. Saya enggak bisa bayangkan Bu, gimana caranya ngomong sama anak lingsir nih, sing tuh. Amun Bu Putu, amun melayani orang tuh tanya kebutuhannya apa, kasih kebutuhannya itu. Terpujilah Tuhan Yesus. Orang mau mendengar ya kasih pendengaran yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan kita yang lakukan mujizat, amin. Yesus yang lakukan mujizat. Dia mendengar, ibunya tidak pusing lagi, ibunya tidak sakit lagi, dan tidak ada perdarahan. Haleluya. Haleluya, kita akan nyembah Bapak Ibu. Saat terindah duduk dekat di kaki-Mu, mendengar segala firman-Mu. Haleluya.